Nah, coba kamu perhatikan lingkunganmu ketika malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, rumah, dan lain-lain. Seperti kamu lihat pada gambar ini, di sini terdapat lampu. Lampu di sini memiliki banyak sekali manfaat, mulai dari untuk penerangan jalan, penerangan perkotaan, taman hiburan, maupun tempat-tempat wisata atau tempat peristirahatan. Nah, pernahkah terpikir olehmu mengapa lampu-lampu tersebut bisa menyala? Ya betul, itu semua karena adanya arus listrik. Arus listrik ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, Michael Faraday ini disebut sebagai bapak listrik. Karena kegigihan, perjuangan keras, dan semangat pantang menyerahnya, beliau telah berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Karena penemuannya tersebut, akhirnya kita bisa menikmati listrik. Listrik merupakan salah satu penemuan yang mempermudah kehidupan manusia. Sebagian besar peralatan yang kita pakai menggunakan listrik, baik di rumah, sekolah, kantor, dan tempat-tempat lainnya. Seperti yang sebelumnya kalian lihat, penggunaan lampu-lampu pada malam hari. Nah, selain itu, listrik juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan kipas angin, penggunaan komputer, laptop, televisi, dan lain sebagainya. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang memanfaatkan energi listrik dinamakan alat elektronik. Sedangkan alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut komponen listrik. Nah, komponen listrik ada apa saja sih? Yuk kita pelajari komponen listrik. Nah, kalian perhatikan gambar. Pada rangkaian listrik sederhana, komponen listrik terdiri dari yang pertama, baterai. Baterai ini sebagai sumber arus listrik. Yang kedua, di sini ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk menyambung atau memutus arus listrik. Lalu, ada kabel. Nah, kabel ini fungsinya untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Nah, kalau pada gambar ini alat elektroniknya berupa lampu. Kemudian, komponen listrik yang keempat, di sini ada lampu. Komponen listrik ada apa aja sih? Ayo kita pelajari. Komponen listrik. Nah, coba kamu perhatikan gambar di sini. Pada rangkaian listrik sederhana, komponen listrik terdiri dari yang pertama ada baterai. Baterai ini fungsinya sebagai sumber arus listrik. Yang kedua ada saklar. Saklar ini fungsinya untuk menyambung atau memutus arus listrik. Kemudian ada kabel. Kabel di sini fungsinya untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Kemudian, yang keempat ada lampu. Lampu ini sebagai benda elektronik yang nantinya akan menerima sumber listrik. Jenis-jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Rangkaian listrik terbuka. 2. Rangkaian listrik tertutup. Kamu perhatikan pada gambar. Di sini ada rangkaian listrik terbuka. Nah,
Adapun rangkaian listrik terbuka, ciri-cirinya yang pertama, di sini saklarnya tidak terhubung. Tidak terhubung, kamu lihat di sini saklarnya terbuka ya. Karena saklar yang tidak terhubung, maka arus listriknya tidak mengalir, sehingga menyebabkan lampu tidak menyala. Kemudian di sini rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian listrik tertutup, ciri-cirinya saklarnya terhubung. Nah, karena saklarnya terhubung, akhirnya arus listriknya mengalir, sehingga menyebabkan lampunya menyala. Jadi, rangkaian listrik itu akan dapat kita gunakan jika rangkaian listriknya tertutup, sehingga kita bisa menggunakan alat-alat elektronik. Jenis-jenis rangkaian listrik. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3. 1. Rangkaian seri. 2. Rangkaian paralel. 3. Rangkaian campuran. Ayo kita bahas satu persatu. Rangkaian listrik seri. Kamu perhatikan pada gambar. Gambar berikut merupakan rangkaian listrik seri. Nah, di sini tersusun dari baterai, kemudian ada lampu, lalu ada juga kabel yang akan mengalirkan arus listrik. Kemudian tentunya pasti ada saklar. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan dan tidak bercabang. Ciri-cirinya: 1. Dipasang secara berurutan dan tidak bercabang. Kamu lihat pada gambar, di sini lampunya dipasang secara berurutan. Di sini ada lampu pertama dan lampu kedua. Ciri yang kedua, kabelnya tidak bercabang. Kamu perhatikan lagi pada gambar, kabelnya hanya terdapat satu arah saja ya. Di sini ada satu arah, tidak ada cabang lainnya. Adapun kelebihan dari rangkaian listrik seri, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen adalah sama. Biaya pemasangannya lebih murah, kemudian lebih sedikit menggunakan kabel. Kekurangan dari rangkaian listrik seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya ikut padam karena aliran listriknya terputus. Jadi, pada rangkaian listrik seri, jika lampu ini padam, lampu satu padam, maka lampu duanya ikut padam. Nyala lampu terangnya berbeda-beda. Jadi, nyala lampu yang paling terang adalah lampu yang paling dekat dengan sumber listrik. Sedangkan lampu yang jauh dari sumber listrik semakin redup. Contoh penggunaan rangkaian listrik seri. Yang pertama yaitu lampu pada pohon Natal. Kemudian lampu senter. Ketiga, lampu hias seperti yang ada di kafe-kafe berupa lampu gantung seperti ini ya, dan masih banyak lainnya. Rangkaian listrik paralel. Kamu perhatikan kembali pada gambar. Gambar berikut ini merupakan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang semua komponen listriknya disusun secara bercabang. Ciri-ciri dari rangkaian listrik. Ciri-ciri dari rangkaian listrik paralel. 1. Kabel dipasang secara bercabang. Kamu bisa lihat dari gambar. Di sini kabelnya dimulai, kemudian kabel satunya ada yang ke atas, lalu ada juga yang ke bawah seperti gambar. Jadi kabelnya bercabang. Yang kedua,
disusun secara bertingkat atau bersusun. Kamu bisa lihat pada gambar, lampunya di sini dipasang secara bersusun atau bertingkat. Kelebihan rangkaian listrik paralel, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen berbeda-beda. Apabila salah satu lampu padam, tidak menyebabkan lampu lain padam. Mengapa? Karena arus listriknya berbeda alirannya. Selain itu, kelebihan dari rangkaian listrik paralel yaitu lampu yang menyala sama terang. Adapun kekurangan dari rangkaian listrik paralel, yang pertama, kabel yang dibutuhkan lebih banyak, membutuhkan biaya yang lebih mahal. Contoh penggunaan rangkaian listrik paralel antara lain, yaitu lampu lalu lintas, kemudian lampu pada rumah kalian. Lampu pada rumah kalian umumnya itu dipasang secara paralel karena lebih menguntungkan. Jadi, ketika lampu satu padam, lampu yang lainnya tidak ikut padam. Selanjutnya, rangkaian listrik campuran. Perhatikan pada gambar. Di sini Ibu sajikan gambar. Kalau kabelnya merah, berarti dia paralel, sedangkan kalau kabelnya biru, berarti dia seri. Apa itu rangkaian listrik campuran? Rangkaian listrik campuran yaitu rangkaian yang terdiri dari gabungan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Bagaimana ciri-cirinya? Karena rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel, maka ciri-cirinya pun sama seperti rangkaian seri dan paralel. Baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu untuk hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.